Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah. Bu. Ya, sehat ya semua. Baik. Kita hari ini bertiga, insya Allah akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pembelajar di ruang guru penggerak dengan tujuan kita adalah melakukan kegiatan coaching, supervisi akademik. Kita bertiga, saya perkenalkan, saya sendiri Ibu Kartia dan ada Ibu Masita serta Bapak Supardi. Kami bertiga, saya sendiri dari Sekolah Islam Atira dan Ibu Masita dari SMP Negeri 1 Makassar dan Pak Supardi SMP Negeri berapa Pak? SMP 5. SMP 5 Negeri Makassar ya. Terima kasih untuk hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan coaching kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga rasa syukur yang Allah titipkan kepada kita semua senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua, terkhusus kepada teman-teman yang sedang melaksanakan guru pembelajar, belajar untuk bagaimana mengaplikasikan coaching ini di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk menghargai waktu, ya, untuk menghargai waktu, kita langsung saja kepada Ibu Masita sebagai observer ya atau supervisor. Silakan Ibu Masita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ibu Tia, selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Bapak Supardi, betul Bu ya? Oh iya, betul Ibu. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menghubungi saya, katanya mau curhat dikit mengenai masalah yang dihadapinya. Baik, Ibu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Ibu, dengan senang hati. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan sedikit Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching nantinya. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coachingnya sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya, seperti itu ya Bu? Iya Ibu, jadi kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan Bu? Oh iya Bu, siap insya Allah. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik, dalam hal ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Masya Allah, ya. Luar biasa Ibu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya Ibu ya. Baik Ibu, agar kemampuan kompetensi saya juga ini bisa lebih meningkat. Kemudian Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan?
Baik, untuk sesi ini saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Bu ya untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu ya? Saya menghendaki atau mengharapkan bisa memfasilitasi coach saya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapi dengan tentunya menggali potensinya sendiri. Begitu, Ibu. Luar biasa Ibu. Kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching kepada rekan Bapak Supardi. Semangat Ibu dan semoga berhasil. Iya, siap, Ibu. Oke. Baik, Pak Supardi sudah siap? Baik Bu, sudah siap. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bu Kartia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supardi. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebenarnya Bu, saya butuh bantuan Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh, Pak. Silakan, apa yang bisa saya bantukan? Mungkin Ibu bisa membantu saya. Saya kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Murid tersebut kerap kali tidak mau menulis dan mengerjakan tugasnya, Bu. Baik, Pak. Anak tersebut tidak mau menulis dan mengerjakan tugas. Terus, apa yang dilakukan murid tersebut di kelas saat Bapak mengajar? Begini, Bu. Anak tersebut biasanya kalau dia tidak menulis dan dia tidak mengerjakan tugasnya, biasanya dia main HP. Dan terkadang bercerita dengan temannya saat di kelas, sehingga membuat kelas kurang kondusif. Seperti itu, Bu. Oh, baik, Pak Supardi. Anak tersebut tidak mau menulis dan mengerjakan tugas. Terus, apa yang dilakukan murid tersebut di kelas saat Bapak mengajar? Begini, Bu. Anak tersebut biasanya kalau dia tidak menulis dan tidak mengerjakan tugasnya, anak tersebut biasanya main HP dan terkadang cerita dengan temannya saat di kelas, sehingga membuat kelas kurang kondusif, Ibu. Oh, seperti itu, Pak Supardi ya. Maaf kalau boleh tahu, Pak Supardi, apa tujuan Pak Supardi menceritakan kejadian ini kepada saya? Saya ingin agar saya mendapatkan solusi, Ibu, dari perbincangan kita hari ini. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau menulis dan mengerjakan tugasnya, Pak? Bisa diceritakan? Baik, Bu. Begini, Bu ya. Jadi anak tersebut terkadang saya tanya kepada beliau apa kendalanya sehingga tidak mau menulis. Anak tersebut menjawab dia lupa bawa pulpen dan terkadang juga alasannya salah bawa buku karena salah lihat roster, Bu. Seperti itu. Baik, Pak Supardi. Jadi kalau seperti itu alasan anak tersebut sehingga tidak mau menulis dan juga mengerjakan tugas. Lantas situasi ideal apa yang Pak Supardi inginkan dari anak tersebut? Murid saya bisa rajin menulis, kemudian mengerjakan tugasnya, dan bisa fokus dalam belajar, seperti teman-temannya yang lain, Ibu. Jadi Pak Supardi ingin murid Bapak bisa rajin menulis, mengerjakan tugasnya, dan bisa fokus dalam belajar seperti teman-temannya yang lain. Supaya murid tersebut mau menulis dan mengerjakan tugasnya saat di kelas,
kira-kira apa saja yang Pak Supardi perlu lakukan? Baik Bu, pertama saya akan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar apa yang perlu dipenuhi bagi anak tersebut. Kemudian saya ingin mencoba untuk melakukan pendekatan secara individual kepada anak tersebut, kemudian melakukan pembiasaan untuk melakukan catatan, serta melakukan kolaborasi ya bersama orang tua murid tersebut untuk sama-sama memberikan motivasi kepada murid tersebut, Ibu. Masya Allah, bagus sekali solusinya, Pak. Lalu bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu, saya akan berkomitmen akan segera membuat tes untuk mengetahui kebutuhan belajar murid tersebut dan segera menemui anak tersebut untuk melakukan pendekatan secara personal, menanyakan terkait permasalahannya dalam belajar, susah menulis dan mengerjakan tugas, serta segera menghubungi orang tua murid tersebut untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi anaknya dan menulis dan mengerjakan tugasnya. Wah, kalau begitu, Masya Allah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa menjadi contoh bagi murid-murid kita dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Supardi sudah memberikan ini ya curhatnya untuk hari ini. Oke, siap. Sama Bu Kartia. Baik, bagaimana Ibu Kartia sudah selesai melakukan coaching? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah rasanya plong ya, lega. Saya senang bisa membantu teman saya, rekan saya menyelesaikan masalahnya, tentunya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Kira-kira apa lagi Bu selain itu? Oke, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta dan senang bisa menerapkannya. Ya, alhamdulillah saya tadi sudah melihat dan mengamati saat Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, sudah mulai dari tujuannya, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih juga atas bantuan pengamatannya. Tentunya itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching terhadap rekan-rekan saya. Baik Ibu Tia, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi bersama Bapak Supardi? Iya, insya Allah rencananya saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, secara umum semuanya berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Mohon izin, apa ada lagi yang ingin dibicarakan? Baik Ibu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Sepertinya sudah cukup Ibu.
Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu Tia. Sukses selalu dan jangan pernah bosan untuk menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Insya Allah Bu, sama-sama. Ibu Masita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supardi. Ye. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Iya Pak, insya Allah rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Kartia. Kebetulan tadi Ibu Kartia menghubungi, ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai masalah yang dihadapinya saat ini. Oke, baik Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya pastinya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Baik Pak, bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan juga kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini, Bu. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya, insya Allah siap Pak. Baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ya Pak ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pastinya Pak. Bagus sekali Bu ya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Pak, boleh agar kemampuan kompetensi saya juga meningkat Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Baik Pak, iya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, tentunya dengan menggali potensi dari dirinya sendiri, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Bu Masita, semoga berhasil. Baik, terima kasih banyak Pak Supardi. Bismillah, Assalamualaikum Ibu Kartia, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Masita, alhamdulillah kabar baik. Apa yang bisa saya bantu Bu Tia hari ini? Iya Bu Masita, ini saya ingin curhat dikit ya tentang bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam memanage atau mengelola kelas saya. Masya Allah, bagus sekali Ibu. Apa tujuan Bu Tia dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya Bu Masita, ini saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Apa yang sudah Bu Tia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Baik Bu Masita, sejauh ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi rasanya belum ada yang benar-benar efektif.
Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bu Tia dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, Sejauh ini juga saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Ibu. Jadi, apa yang Bu Tia butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi-strategi yang bisa mengendalikan siswa saya, Bu, yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik, jika seperti itu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu, Bu, penyebab siswa ini suka berbicara saat pelajaran berlangsung apa? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka sedang bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian saja? Iya, saya berpikirnya juga begitu, Bu. Ini karena mereka tidak memahami dengan baik materi pelajaran. Jika demikian, sepertinya kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswanya juga tidak merasa bosan. Baik, Ibu Masita, saya akan mencobanya. Iya, Bu Tia. Selain itu, Bu Tia juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Bisa juga memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang cenderung diam dan tapi mendengarkan pembelajarannya Ibu, begitu. Oh iya, Bu Masita, insya Allah saya akan melakukannya. Bagaimana Bu Tia? Apakah Bu Tia sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nantinya? Alhamdulillah dari penjelasan-penjelasan Ibu Masita, dari masukan-masukan Ibu Sita, saya sudah memiliki gambarannya. Alhamdulillah. Apakah masih ada yang ingin kita diskusikan? Rasanya sudah cukup Bu Masita, terima kasih. Insya Allah saya akan melakukannya. Baik, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Tia mengimplementasikan strategi yang sudah kita diskusikan tadi. Insya Allah nanti hasilnya bisa dilihat bersama. Terima kasih Bu Tia ya, karena Ya, sudah sama-sama Ibu, terima sharing. kasih juga. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masita, bagaimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak ya pastinya dan sangat senang bisa membantu rekan menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Terus apalagi Bu? Ini Pak tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak dan sangat senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya sudah melihat secara langsung dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuannya juga untuk pengamatannya, karena itu sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya tentunya dalam melakukan proses coaching. Ya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Bu. Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot, pastinya menggalinya lebih dalam lagi terhadap potensi coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, iya, Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik, Bu ya.
Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Apalagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi Bu, kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Supardi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak ya. Pak Supardi, saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya Bu, betul. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yaitu Ibu Masita. Tadi beliau mengonfirmasi ke saya bahwa dia ingin curhat mengenai masalahnya yang sedang dihadapi. Oh iya, baiklah Pak Supardi. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Nih. Ya betul Bu, dengan senang hati Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik Pak Supardi. Jadi sebelum memulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Oke, jadi nanti saya akan menilai Pak Supardi berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Pak Supardi sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu prinsip coaching tersebut seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu Bu ya. Iya Pak. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Pak Supardi berkenan? Ya Bu, dengan senang hati saya siap. Baik, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak Supardi. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Ya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Supardi inginkan seperti apa ya Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baiklah Pak Supardi, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching dengan rekan Bapak. Harapannya Bapak tetap semangat ya, semoga berhasil dan dimudahkan proses coachingnya. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih Bu Kartia. Iya, sama-sama Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Supardi. Boleh saya meminta waktunya? Kebetulan saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan Pak akhir-akhir ini di kelas. Ya, waalaikumsalam Bu Masita. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu?
Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh begitu Bu ya. Jadi menurut Ibu Masita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu Masita, hal apa yang membuat murid-murid tersebut itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak, karena terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara atau lebih ke teacher center, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran. Oh seperti itu Bu Masita ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, Pak ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membantu murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mungkin pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Jadi lebih student center. Murid diminta Ya. untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian diberikan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Masita, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar lain buku teks, Ibu? Saya pikir banyak, Pak ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang sekarang lagi trending di kalangan anak-anak seperti TikTok atau Instagram. Nah, betul sekali Bu ya, Ibu Masita. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih menyenangkan Pak, yang beragam seperti video YouTube dan TikTok juga bisa digunakan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau yang lainnya sesuai dengan minat murid tersebut. Itu bagus sekali Bu Masita. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, tentunya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut.
tanpa ada unsur paksaan, dan saya terapkan juga pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu saya serahkan ke mereka, Pak. Wah, bagus sekali Bu Masita ya. Luar biasa. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih Pak Supardi atas waktunya juga untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Bu ya. Makasih Bu Masita. Iya Pak, terima kasih banyak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi, bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah luar biasa Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Oke, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya lega sih Bu ya, lega. Saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman saya, rekan sejawat yaitu Ibu Masita dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya juga tadi sudah melihat dan mengamati langsung melakukan coaching antara Bapak dengan Ibu Masita ya, dengan menggunakan pendekatan alur Tirta. Saya melihatnya di situ sudah sangat bagus dan bahkan lengkap. Mulai dari tujuannya, identifikasi tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuan pengamatannya, dan itu akan membuat saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira menurut Pak Supardi, kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak. Nah, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching dengan teman rekan sejawat. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya Bu. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Ya sepertinya sudah cukup Bu, penjelasannya sudah sangat jelas. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Terima kasih rekan-rekan guru hebat. Kita alhamdulillah sudah sampai di akhir sesi kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadikan kita semua guru-guru yang hebat tentunya, dan yang paling utama adalah menjadi guru yang dirindukan oleh siswa dan juga menjadi guru yang disenangi oleh rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, semoga ini menjadikan pahala dan berkah untuk kehidupan perjalanan pendidikan guru penggerak kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok pribadi yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Salam guru penggerak. Wabillahi Salam. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.